Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar ICT, Information Communication and Technology, atau kalau di bahasa Indonesia kan itu TIK ya, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, apa saja yang akan kita pelajari dari konsep dasar ICT ini? Pertama, yaitu pengertian dari ICT. Kemudian, yang kedua, sejarah perkembangan ICT. Dan yang ketiga, tujuan kita mempelajari ICT. Baik, akan saya jelaskan satu persatu. Pertama, dari pengertian ICT. Information and Communication Technology, atau dalam bahasa Indonesia itu TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, itu mencakup ada dua aspek. Yang pertama yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Nah, yang dimaksud dengan teknologi informasi itu meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan untuk teknologi komunikasi mencakup segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke perangkat yang lainnya. Nah, pengertian ICT di sini banyak. Ada beberapa ahli yang mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian ICT. Saya kutip beberapa. Yang pertama ada Tinio yang menyebutkan bahwa TIK sebagai seperangkat alat yang digunakan untuk berkomunikasi dan menciptakan, mendesiminasikan, menyimpan, dan mengelola informasi. Teknologi yang dimaksud termasuk komputer, internet, teknologi penyiaran, dan telepon. Kemudian yang berikutnya, menurut UNESCO, TIK adalah teknologi yang digunakan untuk berkomunikasi dan menciptakan, mengelola, serta mendistribusikan informasi. Yang berikutnya, menurut Kementerian Riset dan Teknologi, teknologi informasi dan komunikasi adalah semua teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi. Ya. Nah, itu beberapa pengertian dari TIK menurut beberapa sumber. Sebetulnya masih banyak. Silakan nanti rekan-rekan mahasiswa bisa mencari lagi informasi mengenai pengertian TIK menurut beberapa ahli. Kemudian yang kedua, kita lihat di sini sejarah perkembangan TIK. Nah, bagaimana sejarah perkembangan TIK? Kalau ditarik timeline atau garis waktu, itu kita mulai dari 3000 tahun sebelum Masehi. Ketika ditemukannya tulisan untuk pertama kali oleh bangsa Sumeria. Ya, tulisan sebagai media untuk saling berkomunikasi. Kemudian pada tahun 1875 ditemukan telepon oleh Alexander Graham Bell. Pada tahun 1910 sampai 1920 mulai berkembangnya transmisi suara atau audio tanpa kabel. Contohnya yaitu siaran radio AM ya. Kemudian pada tahun 1940 mulai berkembangnya transmisi audiovisual tanpa kabel, siaran televisi ya. Jadi tidak hanya audio saja, tapi sudah berkembang audiovisual dengan berkembangnya teknologi televisi. Kemudian pada tahun 1943 ini merupakan pertama kalinya diciptakan komputer elektronik ya. Jadi sudah mulai ditemukan perangkat komputer elektronik, tentu dengan ukuran yang tidak seperti sekarang ya. Dulu sangat besar sekali, kemudian berat.
dan digunakan sebagai alat bantu dalam perang dunia oleh para tentara ya, untuk saling memata-matai, kemudian juga mengembangkan persenjataan seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya pada tahun 1947 terciptanya miniaturisasi komponen elektronik melalui penemuan transistor. Nah, di sini sudah mulai bentuk-bentuk benda-benda elektronik sudah mengalami perubahan bentuk jadi lebih kecil ya, karena sudah mulai adanya ditemukannya transistor. Kemudian pada tahun 1957 mulai terciptanya rangkaian terpadu atau integrated electronic. Nah, artinya bahwa dari satu perangkat ke perangkat yang lain itu sudah mulai bisa saling terkoneksi ya, atau kalau sekarang istilahnya ada internet ya, jadi sudah saling terhubung seperti itu. Kemudian pada tahun 1957 sampai 1991 ini adalah era perang dingin ya, antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Itu saling mengembangkan teknologi ya, dengan terciptanya mikroprosesor yang menjadi otak perangkat keras komputer yang terus berevolusi sampai sekarang ya. Kemudian bagaimana ICT pada abad ke-21? Nah, pada abad ke-21 perangkat telekomunikasi berkembang dengan pesat saat teknologi digital sudah mulai digunakan menggantikan teknologi analog. Teknologi analog sudah mulai terasa menampakkan batas maksimal pengeksplorasiannya, sehingga kemudian dikembangkanlah digitalisasi perangkat telekomunikasi yang kemudian berkonvergensi dengan perangkat komputer yang sejak awal merupakan perangkat yang mengadopsi teknologi digital. Sehingga kemudian muncullah yang dinamakan dengan telepon seluler ya, telepon yang tanpa menggunakan kabel seperti itu ya. Nah, itu sejarah singkat mengenai perkembangan ICT. Kemudian yang berikutnya, apa tujuan kita mempelajari ICT? Nah, tujuan kita mempelajari ICT di sini ada 3 aspek. Yang pertama adalah aspek kognitif. Untuk aspek kognitif, yaitu dapat mengetahui, mengenal, atau memahami teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian meningkatkan pengetahuan dan minat untuk mempelajari teknologi, meningkatkan kemampuan berpikir ilmiah. Nah, ini tujuan kita mempelajari ICT untuk aspek kognitif. Kemudian yang berikutnya, aspek afektif. Dapat bersikap aktif, kreatif, dan inovatif dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian dapat menghargai karya cipta di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Nah, di sini lebih ke sikap kita dalam menanggapi perkembangan ICT ya. Dengan sekarang pembelajaran yang hampir 90% menggunakan teknologi digital, tentu saja kita harus bisa mengikuti dan mengembangkan seperti itu. Kemudian dapat menghargai karya cipta di bidang teknologi informasi dan komunikasi, misalkan berkembangan YouTube ya. Dalam YouTube kita bisa lihat konten-kontennya sekarang sudah lebih bervariatif lagi seperti itu, sehingga kita bisa saling menghargai karya ya di bidang TIK. Kemudian yang berikutnya yaitu aspek psikomotor. Aspek psikomotor di sini terampil memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, contohnya dalam kegiatan pembelajaran, kemudian berkomunikasi dengan orang lain, atau bahkan bisnis, dagang. Ya, sekarang sudah betul-betul kita bisa memanfaatkan TIK ini untuk berbagai bidang ya. Kemudian memiliki kemampuan untuk mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai bidang, salah satunya di bidang pendidikan seperti itu ya. Nah, itu tujuan mempelajari
ICT ya. Baik, itu saja materi mengenai konsep dasar ICT. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Ini mungkin hanya garis besarnya saja, nanti silahkan rekan-rekan mahasiswa bisa lebih mengembangkan dan menggali informasi yang lebih banyak lagi terkait dengan konsep dari ICT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.